Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan senantiasa kesehatan, kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan semoga senantiasa dalam keadaan semangat di dalam menuntut ilmu. Pada minggu yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang makna iman kepada kitab Allah, ya, macam-macam kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit beserta pemiliknya, serta sebagian besar isi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas tentang khusus milik umat Islam, yakni kitab suci Al-Quran, ya. Nama-nama Al-Quran, isi kandungan Al-Quran atau hukum-hukum dalam Al-Quran. Kemudian dan juga kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada Al-Quran. Mari kita ikuti video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Kitab suci Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Kemudian setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW yang mulia wafat, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari isi Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kemudian kita akan mengenal nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Huda, yang artinya petunjuk untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Asy-Syifa sebagai penyembuh atau penawar. Az-Zikr, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab, yang artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Itu nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Kita akan mengenal isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan atau tauhid. Yang kedua adalah ibadah, baik yang sifatnya mahdah ataupun khairu mahdah. Yang ketiga adalah akhlak kepada Sang Khalik, kepada sesama manusia, dan pada alam lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah isi Al-Quran muamalah, hubungan sosial manusia dengan sesama manusia. Yang kelima adalah kisah, cerita baik Nabi, orang-orang soleh. Dan yang keenam adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu sebagian isi kandungan Al-Quran.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui keistimewaan dari kitab suci Al-Quran. Tentunya kitab suci itu memiliki keistimewaan tersendiri. Adapun dari keistimewaan kitab suci Al-Quran, yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Sudah terbukti beberapa percobaan Al-Quran ingin dipalsukan, namun diketahui para hafidh ataupun hafizah, orang-orang yang hafal Al-Quran. Dan yang berikutnya, keistimewaan dari kitab suci Al-Quran adalah membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan nilai ibadah. Itulah beberapa keistimewaannya. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran karena ia merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apalagi apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang mengingkari Al-Quran itu sendiri. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari, cara belajar membaca, baik mengaji, baik melalui ikra, qiraati, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisa isinya, dan mengamalkannya, insya Allah. Yang berikutnya anak-anakku sekalian adalah menerapkan perilaku mulia atau meneladani dari beriman kepada kitab Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab Al-Quran. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ia akan melakukan perilaku mulia seperti berikut. Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Kemudian Al-Quran sudah terjaga kemurniannya oleh Allah sampai sekarang. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mempercayai semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keimanan kepada kitab-kitab selain Al-Quran dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Tetapi keyakinan terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar percaya di dalam lisan dan hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, itu anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang Al-Quran dan isi kandungannya beserta nama-nama dari kitab suci Al-Quran. Tentunya kita sebagai umat Islam adalah untuk tidak jauh dari Al-Quran dan berusaha mengistimewakan waktu untuk Al-Quran. Contoh kecil dari mengamalkan Al-Quran adalah ketika kita taat sama orang tua, itu dinamakan mengamalkan isi Al-Quran. Ketika kita berbuat baik kepada tetangga, teman, dan orang lain, itu juga mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian kita menolong teman, meminjamkan uang kepada teman, itu juga mengamalkan isi Al-Quran. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, ya, kebaikan yang kita lakukan baik untuk diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitarnya, bahkan kepada hewan sekalipun, itu adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Namun sayang, seribu sayang, sekarang terkadang orang lari bahkan jauh dari Al-Quran itu sendiri. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai rujukan, dan mereka seolah-olah tidak merasa terhibur dengan
Al-Quran. Padahal Al-Quran disebut sebagai asyifa, penyembuh, ya, asyifa, pengobat. Al-Quran yang kita baca, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak akan menjadi syafaat penolong bagi kita. Bahkan dikatakan di dalam suatu hadis, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan datang kelak di hari kiamat bagikan awan dan akan memberikan penolong atau syafaat bagi para pembacanya.